Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Abriana Putri. Saya dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi saya untuk melengkapi tugas dari pengantar ilmu ekonomi Bapak Hendra Riovita MM. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini secara umum pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam bangsa atau negara. Pendapatan nasional memiliki arti khusus yang dilambangkan dengan huruf B. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Terdapat juga tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ini ialah untuk mengetahui tingkat kemakmuran negara. Yang B, untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun. Yang C, untuk membantu merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berjangka waktu lama atau dekat. 2. Manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang A, mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara tersebut. Yang B, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau provinsi. C, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara. D, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintahan tersebut. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini atau disebut dengan PDB atau Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksikan di dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu. Barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan milik produk negara tersebut atau oleh untuk penduduk negara. Kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto ini atau disebut dengan Gross National Products atau GNP adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan hanya yang dimiliki oleh penduduk satu negara. Hubungan PDB dan PNB dapat dinyatakan dalam rumusan sebagai berikut. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pendapatan nasional. Kebijakan ekonomi merupakan semua usaha atau tindakan dengan maksud mengatur, mempengaruhi, atau langsung menetapkan jalannya kejadiannya ekonomi. Dalam satu daerah atau wilayah, adapun persyaratan ekonomi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai permasalahan yang akan diatasi dengan kejelasan data-data yang lengkap dan benar yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi yang bersifat umum maupun khusus. Kedua, mempunyai kejelasan sasaran, baik jangka pendek maupun jangka menengah atau panjang. Ketiga, berdasarkan pada teori atau potensi tertentu. Keempat, persiapan pelaksanaan kebijakan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyiapkan lembaga-lembaga yang akan menenangi kebijakan tersebut. Misalnya, kebijakan tersebut berkenaan dengan kebijakan mengembangkan ekspor dan mengurangi impor, maka harus mempersiapkan barang substitusi impornya. Dan kemudian perlu diperhatikan juga adalah dengan efek samping yang dapat terjadi. Kemudian dibuat kebijakan dengan lengkap. Untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah menggunakan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan fisika merupakan langkah pemerintah melakukan perubahan pembelajaran dan sistem perpajakan untuk mengatasi masalah perekonomian yang sedang dihadapi. Dan terdapatnya juga kebijakan fisika bagian-bagiannya tersebut. Yang A adalah penghapusan pajak, B menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya
saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi. Yang C, titik berat, sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku tersebut. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran, yaitu dengan suku bunga investasi akan tinggi dan lapangan pekerjaan akan bertambah. Proses dalam mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengetes standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintahan lain. Terdapatnya kelebihan dan kelemahan kebijaksanaan. Kelebihannya yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan perekonomian suatu negara. Kedua, mengetahui kemakmuran rakyat di sebuah negara. Ketiga, menentukan standar perbandingan kehidupan antar negara. Terdapat juga kelemahannya kebijaksanaan. Yang pertama, pola pengeluaran penduduk yang beragam. Kedua, distribusi pendapatan yang terkadang tidak terdata dengan baik. Hal itu tersebut maka kita harus dengan teliti untuk bisa terdata.